Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Shalom. Waduh, udah makan belum? Belum. Masih 2 jam lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau duluan? Nanti. Jawabannya standar ya, kalau disuruh duluan nanti. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang tadi menjawab mau ya. Saudara-saudari, surga itu anugerah atau upah? Saudara, saudari, ibu, bapak, yang bisa menjawab pulang duluan. Kayak waktu saya SD ya. Yang bisa menjawab bisa pulang duluan, ini nggak boleh ya. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bilang surga itu adalah upah? Angkat tangan. Wih, kena, oh ada tuh ya. Siapa yang bilang masuk surga itu adalah anugerah? Lo yang lain gak mau masuk surga ya? Duluan aja Romo katanya. Sayang duluan lagi. Saudara-saudari, ya tadi yang tidak menjawab, apakah saudara-saudari yakin mau masuk surga? Yakin. Tapi ragu untuk menjawab. Ya udah nggak apa-apa. Saudara, ini jawaban yang saudara-saudari berikan itu memberikan kepada kita semua itu suatu persepsi dan satu gambaran sebenarnya siapakah kita, ya. Kalau surga itu adalah upah, nah ini maka sama seperti misalnya seseorang telah bekerja, seseorang telah melakukan kewajibannya, maka sekarang dia akan menuntut haknya dan akan mesti harus dibayar sebagai sebuah upah. Dan biasanya itu adalah seorang pekerja. Tetapi
kalau yang menyatakan itu adalah anugerah, itu dari anugerah itu berarti adalah dari kemurahan hati yang memberi. Kalau yang menyatakan anugerah, yang menyatakan bahwa itu adalah kemurahan hati dari yang memberi, berarti dia tidak menuntut-nuntut. Dia tidak sibuk menuntut surga itu, atau bahkan juga dia tidak mendemo kalau tidak dikasih. Ya, beda dengan pekerja. Dan biasanya yang mengatakan anugerah, ya, kalau saudara-saudari pernah ingat waktu kecil, Bapak Ibu saudara-saudari waktu SD misalnya, SMP lah, itu rapotnya nilainya 9 semua, 8 semua. Lalu Bapak, ayah ataupun orang tua memberikan hadiah. Waduh, kamu hebat sekali anakku, saya akan berikan kamu hadiah sepeda. Sebenarnya dia itu mendapatkan nilai 9 atau mendapatkan nilai 10 karena apa? Karena suatu upah atau suatu anugerah atau hadiah. Karena itu adalah hadiah, bukan suatu pekerjaan dia mendapatkan 9 dan 10. Nilai 9 dan nilai 10 adalah tugasnya dia, anak itu yang sudah disekolahkan untuk mendapatkan nilai itu. Hadiah itu adalah kemurahan hati dari orang tua. Tanpa hadiah itu seharusnya nilainya tetap 9. Hadiah itu adalah kebaikan. Nah, makanya orang-orang yang menganggap itu anugerah, ini beda levelnya, bukan dengan seperti pekerja, tetapi adalah mereka yang memiliki hak waris atau ahli waris. Persepsi ini harus kita tanamkan di awal sebelum kita masuk pada Injil ini. Kenapa? Karena persepsi pekerja dan ahli waris itu berarti anak, ini adalah dua hal yang terus digumuli oleh para murid dan kita semua. Dan kadang-kadang kita menganggap diri kita itu pekerja dengan Allah. Allah itu adalah Tuhan yang mempekerjakan kita. Tetapi sebenarnya harus dibalik persepsinya. Bukan Allah sebagai Tuhan yang mempekerjakan kita, tetapi Tuhan itu adalah Bapa yang diperkenalkan Kristus. Bapa yang memberikan anugerah kepada kita. Bukan hanya surga, macam-macam rahmat. Nah, rupa-rupanya saudara-saudari, dalam Injil yang mau kita masuki ini, para murid itu terjebak pada persepsi dia adalah pekerja. Saya sudah mengikuti Kristus sekian lama. Saya sudah mengikuti dan meninggalkan segala-galanya. Maka ketika Yesus berbicara mengenai tugasnya, mengenai apa yang harus dia lakukan, misinya, yaitu harus ke Yerusalem, harus untuk menyelesaikan tugasnya, disalib, dia akan menderita, wafat dan bangkit. Para murid seolah-olah nggak mau mendengar hal itu. Dan yang mereka perbincangkan adalah tuntutan upahnya. Makanya mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar, siapa nanti yang mendapatkan upah yang paling besar, siapa yang nanti mendapatkan posisi yang paling besar dalam kerajaan. Nah, saudara-saudari, para murid terjebak pada dua hal itu. Mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai pekerja, bukan sebagai seorang anak terhadap sang Bapa itu sendiri. Nah, sekarang bagaimanakah kita yang ada di sini? Apakah kita juga terjebak pada hal itu? Maka kalau tadi saya pancing soal surga, ya, maka mentalitas kita harus kita pahami. Lah kita ini ketika kita berdoa, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu apakah nanti kita menuntut surga dengan hal itu? Atau memang itulah memang pekerjaan kita? Sebagai seorang anak saya belajar karena sudah disekolahkan. Ketika mendapat nilai bagus bukan berarti saya harus menuntut. Kalau diberikan hadiah sebagai anugerah, itu adalah kemurahan hati. Karena dia adalah ahli waris. Yang pasti yang punyanya bapaknya itu juga kepunyaan dia nantinya. Kan begitu. Kalau pekerja kan enggak. Pekerja kepunyaan bosnya bukan kepunyaan pekerja itu. Dan setelah dia menjalankan tugasnya, dia menuntut haknya untuk mendapatkan upah. Nah, kita juga harus merefleksikan diri kita, jangan-jangan kita terjebak seperti murid, yaitu bahwa kita memposisikan diri kita sebagai pekerja.
Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah, berbuat baik, bertindak baik, lalu kemudian kita hitung dan kita nanti kalkulasi, dan itu adalah suatu tuntutan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita berdoa, pasti dikabulkan. Kalau kita berdoa, Tuhan harus kabulkan, karena saya sudah berbuat A, B, C, D sampai dengan Z. Nah, ini sekali lagi pekerja. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus sedang mengajari para murid untuk beralih dari cara pandang itu ke cara pandang dia sebagai ahli waris, sebagai orang yang nanti juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itu bukan suatu tuntutan. Maka Yesus memberikan suatu teladan. Kalau kita lihat di sini dalam bacaan ini, yaitu Yesus itu sedang turun gunung dari peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung itu, mereka itu takjub, gembira, dan senang. Jangan turun kalau bisa, di sini aja. Tapi Yesus mau turun. Kenapa? Karena tugas dan pekerjaannya belum selesai. Sebagai penyelamat, dia harus ke Yerusalem untuk disalib. Dia turun. Kemudian setelah turun, dia lewat Galilea. Galilea itu apa? Tempat dia berkarya, tempat nostalgia Yesus memanggil para murid, tempat para murid juga di situ diajar, dan banyak orang menerima Yesus. Banyak orang kagum sama Yesus. Kalau dia mampir ke Galilea, tinggal di Galilea, hidup di Galilea, pasti jaminannya hidupnya senang. Tapi Yesus cuma lewat. Dia nggak mau menetap di situ, tapi tujuannya pergi ke Yerusalem, ke tempat dia nanti akan ditolak, dicemooh, disiksa, dan menderita. Pilihannya ke situ. Nah, kalau gambarannya yang diberikan Yesus seperti ini, artinya Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dirinya adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa tanpa memikirkan dulu apa yang dia dapatkan, tanpa memikirkan dulu apa yang dia terima. Nah, maka saudara-saudari, Yesus mencontohkan kalau mau ingin menjadi yang terbesar, ya artinya adalah yang diberikan rahmat itu, maka jadilah yang terakhir, menjadilah para pelayan itu. Nah, saudara-saudari, perspektifnya diubah. Jadi kalau mau menjadi anak yang paling disayang, bukan sebagai pekerja tadi ya. Kalau menjadi anak yang paling disayang, lakukan saja apa yang harus dilakukan sebagai anak. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah itu? Ya kalau kita berdoa, berdoa saja dengan ikhlas. Kalau kita melakukan kebaikan dengan ikhlas. Nah, tetapi Yesus memberikan contoh yang paling luar biasa, yaitu bahwa dia memberikan kata kunci, menjadi diakonos. Apa itu? Di sini dikatakan hendaklah menjadi pelayan. Nah, pelayan ini macam-macam. Kata diakonos itu adalah pelayan meja dalam bahasa Yunani. Kalau pelayan meja itu identik dengan orang yang melayani orang makan. Saya pernah di seminari, itu tugas kita adalah laden. Laden itu menjadi pelayan meja. Pelayan meja itu kita ini udah dari jam 7 nggak ada makanan, sekolah, kuliah, segala macam, lapar, jam 12, tugas laden, tugas menjadi pelayan meja. Kita nggak bisa makan dulu, nggak bisa minum dulu. Kita harus melayani semua para frater dan romo yang sedang makan di situ. Kalau mereka sudah kenyang, walaupun perut kita keroncongan, walaupun perut kita mau makan juga lapar, sama-sama lapar, kita harus melayani mereka dulu. Mereka selesai makan, baru kita makan. Jadi kita melayani mereka, kurang minum kita kasih, kurang nasi kita kasih, kurang lauk kita kasih. Setelah mereka kenyang, mereka bubar, kita makan. Itu pelayan meja. Ciri khasnya, saudara-saudari, yaitu adalah orang yang mengorbankan dan merelakan diri untuk kebaikan orang lain. Nah, maka kita dengar dalam bacaan yang pertama dan kedua itu ada pengkotak-kotakan, ada yang namanya orang yang fasik, orang yang baik. Lalu bacaan kedua ada perbuatan baik dan perbuatan benar. Nah, saudara-saudari, kalau menjadi seorang diakonos, sudah pasti jalurnya adalah menjadi orang yang baik dan melaksanakan perbuatan baik yang memajukan orang, yang mendahulukan orang,
yang mengorbankan diri untuk kebaikan orang. Salah satu contoh, ada istilah yang namanya menjadi seorang yang pelayan diakonos itu. Ada istilah kalau seorang itu salah dan dia meminta maaf, itu namanya orang jujur. Kalau dia ragu apakah dia salah, tapi dia minta maaf, itu namanya orang bijak. Kalau dia tahu dia benar, tetapi dia harus minta maaf, itu namanya para suami. Bingung pasti ya. Kadang-kadang orang harus mengalah supaya tidak berantem. Misalnya, ya, "Pak, saya tadi mimpi. Saya mimpi kamu jalan sama orang lain, sama perempuan lain." "Oh iya, bapaknya cuma iya dong, suaminya iya. Aduh, saya khawatir, saya takut." Lalu kemudian dia ribut, "Siapa perempuan itu?" "Loh, kok siapa orang perempuan itu?" "Lah tadi mimpinya siapa?" "Saya nggak tahu siapa." Wah, langsung ribut ya. Akhirnya suaminya, "Ya udahlah, minta maaf lah." Padahal yang mimpi dia, suaminya yang disalahkan, gitu ya. Saya tidak membela para suami, tapi juga kadang-kadang ya para suami juga berlaku sebaliknya. Tetapi orang yang menjadi pelayan, poinnya adalah kalau dia mau meminta maaf, kalau dia mau merendahkan diri, itulah dia menjadi orang yang mendahulukan orang lain. Dan itulah poin menjadi orang yang benar, berbuat yang benar. Dengan satu kata kunci ini saja kita sudah melihat bagaimana orang yang menjalankan dengan tulus ini berarti dia pada posisi seorang anak, bukan lagi seorang pekerja yang melakukan dengan tulus. Dan tentu saja apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, Tuhan sudah tahu. Orang tua kita sepertinya sudah tahu ya. Dan dia akan memberikan dengan sukarela. Karena adalah kita ahli waris, bukan pekerja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.